I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, di sini kita kenali dulu apa itu zakat. Zakat menurut PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Sedangkan zakat dalam segi istilah adalah harta tentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah 103. Di sini ada 3 jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap setahun sekali pada awal bulan Ramadan hingga batas akhir sebelum dimulainya sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Dikenal juga sebagai zakat harta. Zakat mal merupakan zakat atas uang, emas maupun aset berharga yang dimiliki dan disewakan seseorang. Yang ketiga, zakat penghasilan. Zakat penghasilan merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim yang telah memiliki penghasilan, baik dari pekerjaan secara mandiri maupun di bawah perusahaan atau naungan orang lain. Zakat ini dibayarkan setiap bulan sebanyak 2,5% dari total pendapatan tanpa harus menunggu 1 tahun. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, amil zakat. Yang keempat, mu'alaf atau orang-orang yang dilunakkan hatinya. Yang kelima, memerdekakan budak. Yang keenam, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Salah satu contoh zakat adalah zakat emas. Emas yang dimiliki oleh seseorang yang tidak untuk dipakai dan telah mencapai haul atau selama 1 tahun dan nisabnya 85 gram. Maka wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Perhitungan zakat emas. Seorang ibu memiliki emas sebanyak 200 gram. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. 2,5% dikali 200 adalah 5 gram. Asumsi harga 1 gram emas 80.000. Jadi zakatnya 5 dikali 80.000 adalah 400.000. Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, infak wajib, terdiri dari zakat dan nazar, yang berbentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Yang kedua, infak sunnah. Infak yang dikeluarkan seseorang muslim untuk mencari ridho Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Adapun syarat wajib dalam zakat, yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat harta yang wajib dizakati, yang kelima telah mencapai nishab, yang keenam milik penuh, yang ketujuh kepemilikan harta telah mencapai setahun, yang kedelapan tidak dalam keadaan berutang. Penyajian. Amil menjanjikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Dalam PSAK 109 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat, baik itu badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, membuat laporan yang sudah diatur di dalamnya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 109, pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat sebagai berikut. Pengakuan awal. Yang pertama, penerimaan zakat saat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Yang kedua, zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat.
Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Yang ketiga, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Yang keempat, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambahan dana amil. Lembaga yang mengelola zakat, Basnas. Basnas Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. LAS, Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat LAS, adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus BSAK 109. Pada tanggal 10 Januari tahun 2017, LAS Amanah menerima infak atau sedekah berupa 20 karung beras atau nilai wajar 160.000 per karung, sehingga nilainya menjadi 3.200.000. Maka jurnalnya sebagai berikut. Aset non-kas lancar beras di sebelah debit sebesar 3.200.000, pada penerimaan dana infak atau sedekah di sebelah kredit sebesar 3.200.000.